Halo, berjumpa kembali. Kali ini kita membicarakan satu topik yang kita sebut saja sebagai bagian dari antropologi publik ya. Kita bicara mengelola sampah. Eh, Materi ini pernah saya sampaikan ya dalam sebuah FGD, penyusunan program prioritas pembangunan Kota Medan 2-3 Agustus 2022. Saya rasa mungkin sengaja saya sampaikan di sini supaya bisa dikenal lebih luas, untuk bisa didiskusikan. Nah, dalam pandangan antropologi, sampah itu sebetulnya salah satu jenis artefak ya. Jadi artefak adalah benda padat tinggalan manusia. Biasanya tinggalan manusia masa lalu sebelum sejarah ya, prasejarah. Ya, dijadikan oleh antropolog atau arkeolog menjadi bahan atau objek penelitian guna mengungkapkan kebudayaan manusia masa lalu. Nah, jenis-jenis artefak lainnya adalah seperti bangunan, alat atau peralatan pertanian, berburu, berperang, bertukang, transport, menyimpan, mengangkat, mengangkut, dan juga objek-objek seperti perhiasan, uang, dan sebagainya. Nah, ini pun bisa saja disebut atau sudah menjadi sampah ya. Tergantung persepsi atau pengertian atau budaya orang tentang benda tersebut. Nah, sampah adalah sisa dari suatu perbuatan ya, sampah padat itu. Sisa-sisa makanan, sisa pakaian, sisa perumahan, sisa peralatan, dan sisa-sisa lainnya biasanya ditinggalkan, dibiarkan, disingkirkan, dibuang gitu. Masih jarang sekali dimanfaatkan. Sampah peninggalan masa prasejarah yang paling terkenal adalah sampah dapur ya, Keukenodinger ya. Yakni berupa kulit-kulit kerang yang bertumpuk menjadi satu gunungan. Nah, secara arkeologis benda-benda ini merupakan bukti yang bisa bercerita tentang pola hidup, perilaku pemukiman, dan konsumsi manusia zaman prasejarah. Nah, hari ini sampah dapur kita hari ini bukan hanya kerang atau bukan hanya organik ya. Kerang dan unsur organik lainnya hanya sebagian saja karena pola konsumsi makan sudah berubah. Ya, sampah dapur hari ini bukan hanya organik, tetapi bahan anorganik yang datang dari kemasan bahan pangan atau minuman. Sampah dapur hanya satu bagian saja dari sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga jauh lebih besar karena rumah tangga sekarang memiliki banyak kegiatan, nyaris seperti miniatur negara. Di rumah ada sekolah, kantor, usaha, apotek, klinik, bengkel, pertanian, salon, spot, dan seterusnya. Apalagi pada zaman pandemi kemarin ya, masih dahsyat itu, rumah bersih seperti kantor, seperti sekolah. Nah, walaupun yang dimakan tetap organik ya, teknologi pengawetan itu telah memungkinkan makanan bisa dikemas dan disimpan dalam waktu lama di kulkas dan rak-rak supermarket atau toko. Bisa diproduksi secara massal dengan jumlah sangat-sangat besar. Nah, kemasan makanan inilah yang kemudian membanjiri sampah dapur. Umumnya terbuat dari plastik, ya, styrofoam, kertas, kaca, logam, dan lain-lain. Kemasan organik seperti daun pisang, daun jati, dan lain-lain semakin berkurang. Kalau bukan kita bilang tidak ada ya sama sekali. Ya, teknologi kemasan menjadi sangat vital. Bukan saja demi keawet sehatan makanan, tetapi juga demi estetika, ergonomi, dan tentu saja penjualan yang kompetitif. Nah, dari sampah dapur hari ini kita bisa melihat beragam bentuk, jenis, ukuran, dan estetika kemasan barang pangan atau minuman. Ini mencerminkan bukan saja kemajuan teknologi tetapi juga industrialisasi beserta kompetisi dalam penjualan barang yang melibatkan periklanan, teknologi multimedia, dan berbagai ilmu perilaku. Valuasi ekonominya sangat besar. Ujung dari semua itu adalah sampah anorganik dapur makin besar. Orang terus dipersuasi membeli dan mengkonsumsi sebanyak-banyaknya makanan
dengan jenis dan ukuran, serta merek dan kemasan berbeda-beda. Pesan kulturalnya, konsumtif itu penting, karena itulah basis ekonomi kapitalisme atau neokapitalisme. Industrialisasi pangan dan kemasan yang menimbulkan sampah dapur semakin banyak dan beragam tidak diimbangi oleh transformasi budaya penanganan sampah. Penanganan sampah dapur kita masing-masing masih seperti penanganan Kyokon Madinger, sampah kulit kerang yang menggunung zaman prasejarah itu. Jadi sampah langsung dibuang keluar. Nah, kita pengurus dapur ya merasa sampah dapur masih organik, padahal sudah bercampur. Kita tidak memilahnya. Padahal penanganan kedua jenis sampah itu harus berbeda. Ini masalah besar. Edukasinya tidak memadai, tidak jalan, tidak sempurna. Ketika edukasi, ya pilah sampah dan perlakuan terhadap organik dan anorganik belum rampung, pemerintah sudah ambil alih penanganan sampah. Ini terjadi sejak zaman kolonial Belanda sebetulnya. Fokus utamanya lebih pada sampah organik rumah tangga. Nah, akibatnya disparitas sampah organik dan anorganik pasca industrialisasi bahan pangan justru lebih melahirkan maladaptasi dari segi penanganan sampah. Orang justru sudah merasa nyaman dan biasa-biasa saja hidup dalam gelimang sampah anorganik berisi organik. Orang hanya perlu indoor rumah, mobilnya bersih, outdoor urusan pemerintah. Ketika kinerja pemerintah daerah lamban menangani ini, degradasi segalanya, alam, lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan akan terjadi. Melihat eskalasi timbulan sampah yang semakin besar, penanganan sampah yang datar-datar saja sejak dulu, meski di kota tertentu, desa tertentu di Indonesia ada yang sigap, pemerintah dengan regulasi tentunya perlu menagih tanggung jawab perusahaan produsen kemasan dengan kewajiban membeli kembali kemasan yang dibuatnya. Jangan bebankan konsumen untuk memusnahkan, mendaur ulang, atau apapun namanya, sampah kemasan yang produsen buat. Ya, dengan uang beberapa rupiah per helai kemasan dikeluarkan perusahaan, pengurangan sampah buangan anorganik akan signifikan. Warga atau rumah tangga tentu akan mengadaptasinya karena menghasilkan uang. Nah, sebaliknya, perusahaan justru akan lebih mudah menangani sampah kemasan bikinan sendiri, apalagi sejenis dan dalam jumlah banyak, untuk diolah menjadi sesuatu. Mereka mungkin akan kirim ke pembangkit listrik tenaga sampah, misalnya di Surabaya itu, atau untuk diolah menjadi campuran aspal yang sudah pernah diuji cobakan di Bali, konon 41% aspal lebih awet, atau diolah menjadi BBM, plastik menjadi BBM, dan produk-produk berfaedah lainnya, sembari tidak merusak lingkungan. Nah, jadi pemerintah ialah organisasi paling kuat ya, paling powerful, berdaya secara fisik dan anggaran. Nah, itu perlu mengerahkan pasukan sebetulnya untuk langkah awal ya menanggulangi sampah ini. Seperti pasukan TNI, Polri, ASN, karyawan, mahasiswa, pelajar, ormas, dan lain-lain untuk mengambil sampah-sampah yang sudah terlanjur terserak di segala tempat. Di paret, di sungai, di laut, di empang, rawa, di jalan, tanah lapang, dan seterusnya. Lalu dibuang ke TPA. Nah, pekerjaan ini perlu anggaran, perlu APBD, APBN, dan perlu waktu beberapa tahun. Ini harus dilakukan kalau kita mau membersihkan lingkungan kita dari sampah yang berserak sudah bertahun-tahun. Nah, selain itu, edukasi untuk rumah tangga dan petugas agar 1. Memilah sampah organik dan anorganik, 2. Tidak mengeluarkan sampah dari rumah sebelum angkutan datang. Edukasi kepada petugas harus datang sesuai jadwal karena sampah tropis lekas busuk. Nah, persiapan untuk pengolahan sampah mandiri, tingkat lingkungan, kelurahan, dan seterusnya. Jadi tidak lagi harus diangkut dari satu tempat ke tempat lain yang menghabiskan waktu, tenaga, biaya tempat, dan sebagainya. Sebetulnya sampah yang timbul di satu kelurahan bisa diselesaikan di kelurahan itu sebenarnya. Pastikan tiap rumah terkait
ya sistem pengangkutan sampah yang ada. Kemudian jatuhkan sanksi sesuai perda ya terhadap pelanggaran. Jarang sekali memang kita dengar daerah ya yang sudah kadang-kadang punya perda tapi nggak pernah digunakan untuk membuat sanksi atau hukuman pada orang yang berbuat salah. Buat regulasi tentang kewajiban produsen barang kemasan yang menjadi sampah kemasan. Nah, ini kira-kira akhir ya untuk mengelola sampah kemasan tersebut dengan cara menarik kembali, misalnya dengan membeli dari konsumen, menyelenggarakan pemilihan sampah di rumah tangga, menjadwalkan penjemputan dan pengeluaran sampah dari dalam rumah, penerapan sanksi sesuai perda bagi setiap pelanggar aturan mengenai pengelolaan sampah. Nah, ini langkah-langkah sederhana yang penting kalau dari sudut pandang atau pendekatan kultural ya, antropologi. Jadi secara pendekatan antropologi publik ya begitulah kira-kira yang bisa dilakukan agar masalah sampah yang sudah merisaukan, meresahkan ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika berguna jangan lupa di subscribe. Terima kasih.